Hai semuanya, selamat datang di podcast Safety Corner bareng aku, Fere. Dan aku Isna, jadi hari ini kita bakal ngobrol-ngobrol santai nih tapi bermakna banget soal topik yang sering banget dilupain orang. Jadi gimana sih implementasi, regulasi, dan juga kebijakan ketiga di dunia konstruksi yang sebenarnya. Nah, dan gak cuma teori doang, kita udah kedatangan tamu yang spesial, yaitu Pak Adi Saputra, Sarjana Teknik. Nah, beliau ini itu adalah tenaga ahli HSE yang udah malang melintang di berbagai proyek pengawasan konstruksi pemerintahan. Halo Pak Adi. Sore. Halo Pak Adi, jadi kita sebelumnya terima kasih juga buat Pak Adi sudah menyempatkan untuk hadir di podcast kami dan bersedia juga untuk sharing-sharing ilmunya. Karena tadi udah dikenalin sama Rere nih, mungkin Pak Adi bisa ceritain sedikit nih akhir-akhir ini gimana dan kesibukannya dan sudah berapa lama sih berkarir di dunia K3? Iya, jadi kenalan dulu ya teman-teman ya. Saya Adi, biasa panggil Pak Adi atau Om Adi atau Bang Adi, bebas lah ya. Jadi kita coba ngobrol santai aja dulu. Saya coba perkenalkan, saya tenaga ahli HSE di beberapa proyek swasta dan government gitu, pemerintah. Posisi saya sekarang di konsultan pengawas di beberapa konsultan, dengan sedang menangani beberapa proyek juga ini. Milik Pemda DKI, milik P2JN, Jalan Nasional, di PW 9 Jawa Barat. Kalau pengalaman sendiri sih, kurang lebih sudah sekitar 10-12 tahun. Udah lama ya? Iya. Oke, mungkin bisa langsung dimulai aja kali Re. Wah, keren banget ya, dan udah lama banget gitu. Kita langsung masuk aja ke pembahasan utamanya. Nah, Pak Adi, kalau ngomongin soal K3 kan banyak banget ya aturan dan juga regulasinya. Mulai dari UU Ketenagakerjaan, Permen PU, sampai standar keselamatan kerja di proyek. Tapi yang kadang-kadang mahasiswa K3 tuh penasaran gitu. Kalau misalnya di lapangan itu beneran dipakai nggak sih Pak? Apakah cuman kayak Formalitas aja kali ya? Ya, sebelumnya kita harus paham dulu nih, peraturan itu kan dibuat kan bukan untuk dilanggar ya. Artinya semua ada konsekuensi jika ada pelanggaran dan berujung kepada kerugian gitu. Baik kepada pemilik proyek, dalam hal ini kalau Pemda ya bisa merugikan negara, dan adik-adik sini kan tahu kalau kita merugikan negara itu konsekuensinya apa. Untuk ke pekerja sendiri, kalau sampai celaka, sampai kena accident, ya jelas lah kerugiannya banyak. Nggak bisa bekerja, sedangkan mereka itu mencari nafkah buat keluarganya kan gitu. Jadi artinya implementasi dari peraturan itu pasti dipakai. Oke. Ada konsekuensi dari segala pelanggaran. Oke, berarti tetap diimplementasikan kayak Om di lapangan gitu. Nah, tapi mungkin ada juga beberapa proyek nih yang pekerjanya itu kayak santai banget gitu Om. Jadi dia kadang-kadang suka nggak taat peraturan, kayak misalkan melepaskan APD-nya gitu. Jadi kalau misalkan dari Om sendiri nih pengalamannya itu gimana sih kondisi realnya di proyek kayak pada pekerja-pekerja gitu? Ya, soal APD itu pengalaman sih macam-macam ya. Iya. Tugas kita tuh mengingatkan. Sebagai tenaga ahli mengingatkan, sampai ada fungsi menegur. Iya. Fungsi hukuman ada sedikit, tapi artinya selalu koordinasi dengan pemilik proyek. Oke. Hukuman itu bentuknya penundaan atau kita stop proyek yang sedang berjalan sampai dirapikannya APD, APK. Oke. Kalau untuk orang-orang pekerja yang agak ngeyel gitu ya, kita ingatkan itu akan merugikan diri sendiri, akan merugikan orang lain. Karena kalau terjadi satu orang, itu kalau kecelakaan ringan, mungkin dia yang rugi. Kalau kecelakaan berat, proyek di stop. Semua akan terlibat. Akan ditanya semua. Pemilik proyek rugi. Dan caranya gimana? Banyak sekali trik ya. Salah satunya kita mengajak, mengundang. Jadi jangan menghardik gitu, jangan mendikte orang gitu. Artinya kita coba pendekatan emosional. Kita ajak kesadarannya. Ini poin ini, mau teman-teman nanti dicatat ya. Kalau nanti jadi praktisi, saya punya saran. Bangunlah hubungan psikologis gitu. Dekati pekerja, beri kesadaran bahwa APD itu penting.
namanya alat pelindung diri. Iya. Tanpa itu mungkin kita tidak terlindungi. Jadi perusahaan pun wajib menyediakan. Artinya kalau perusahaan tidak menyediakan itu ada hukumannya. Artinya di kontrak itu ada yang namanya SMKK. Mungkin teman-teman pernah dengar ya? SMKK. Atau SMK 3. Oh iya. Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi. Nah itu kan ada nilai di dalam kontrak. Ada bobot dalam progress project. Jadi APD, APK. Nanti teman-teman ini udah paham belum APD dan APK? APD udah ada sih Om materinya. Udah pernah. Jadi apa-apa yang melekat ke tubuh pekerja itu APD. Kalau apa-apa yang untuk membatasi area kerja itu APK. APK. Oh iya. Alat pelindung kerja. Apa itu APD, APK itu semua ada nilai kontraknya. Ada di bobotnya. Pada saat termin, pada saat penagihan, tenaga ahli HSE harus memantau itu. Ada inspeksi. Ada yang namanya commissioning. Ada yang namanya pengecekan. Berkala. Baik APD atau di APK. Kan gitu. Jadi semua itu ada sequensinya lah. Nah, jadi saya balik ke tadi. Cara mengajak orang, mengingatkan orang, menyadarkan. Jadi jangan diperintah-perintah. Iya. Lebih baik kita sadarkan, kalau kamu nggak pakai APD nanti bahaya. Nanti kamu rugi. Bahkan banyak itu quotes-quotes ya untuk bercandaan, meme, tapi sifatnya sesungguh-sungguh itu di lapangan. Jadi jangan, mama nggak mau jadi janda, atau mama nggak mau bapak nyari janda lagi, kan gitu-gitu. Itu artinya mengingatkan. Mengingatkan. Kita harus bikin jokes itu, bikin meme itu supaya pekerja terpanggil, terundang, sadar untuk tertib APD. Dan paradigma berpikirnya harus dirubah. Banyak pekerja di konstruksi yang merasa terpaksa tuh. Pakai APD itu ribet. Iya, kadang banyak yang rasa kayak gitu juga. Pusing, gerah. Tapi apapun itu, harus disadari itu nyawa di situ. Iya. Nyawanya di situ, nyawa Anda di situ, perlindungan Anda di situ. Sekarang kalau kejatuhan baut kecil, berapa ons lah Pak. Tapi dari gedung 30 lantai jadi apa? Kan gitu. Jadi kita coba memberi kesadaran bahwa perusahaan ini wajib loh. Perusahaan ini wajib menyediakan alat pelindung diri. Iya. Sudah disediakan. Jangan disia-siakan. Akan sangat lucu kalau disediakan tidak dipakai. Harusnya pekerja berpikirnya, saya nggak mau bekerja kalau nggak disediakan APD. Iya. Jangan kebalik. Saya malas pakai karena ribet, karena pusing. Itu pola pikir itu yang harus kita kembalikan gitu dan sebagai HSE. Oke, baik. Jadi terkait tadi pertanyaan Isna tadi terkait pekerja yang menerima lepas helm atau nyikat di area kerja itu berarti yang perlu kesadaran dari semua pihak. Kayak nggak usah diteriak-teriakin atau dibentak-bentak, tapi perlu kesadaran dari pekerjanya sendiri. Bukan cuma formalitas tanda tangan di SOP. Betul. Oke, jadi langsung nih Pak Adi ke pertanyaan berikutnya. Saya juga penasaran nih terkait, karena kan Bapak udah lama ya di dunia HSE ini. Mungkin tadi sih sebenarnya udah dijawab ya Pak terkait dengan pekerja yang nggak mau pakai APD. Terus juga mungkin selain APD tuh ada nggak sih pekerja ya juga yang nggak mau kayak nggak mau peduli gitu pas K3 gitu. Nah ada nggak sih satu pengalaman unik atau lucu waktu menghadapi situasi kayak gitu? Ya, banyak pengalaman itu. Bahkan saya diajak konflik ya, ditantang bahkan. Nantinya sampai emosi si pekerjaannya diingatkan. Nah, memang kita juga harus keras demi kebaikan. Ketika menghadapi pekerja yang seperti itu, kita juga nggak usah berdebat di situ. HSE itu fungsinya mengontrol. Daripada ribut-ribut, kita bermainnya kita bersurat. Kita bersurat, nanti kita buat namanya site instruction atau HSE memo. Di situ kita tuangkan tuh pekerja ini jam segini melepas atau tidak lengkap, dan kita kasih ke atasannya. Nanti kan biasanya di dalam pekerjaan itu kan ada hierarki, ada GS-nya, general superintendent-nya siapa, PM-nya siapa.
Jadi direksinya pun harus tahu. Jadi biar mereka, kebetulan kan saya jadi konsultan. Iya. Biar kontraktor atau PJ, penyedia jasa konstruksi, itu yang punya regulasi internal. Oh, Artinya bila perlu mereka memberhentikan pekerja-pekerja yang seperti itu. Iya. Supaya nggak menular gitu ke kawan-kawannya, ke rekan-rekannya, memprovokasi nggak usah pakai segala macam. Jadi di stop di sana. Oke, jadi pendekatan itu lewat apa ya? Surat, iya. Biar Ya, kayak kita bersurat. surat resmi dari sananya. Iya. Oke, jadi mungkin tadi benar banget kata Rere, pendekatan itu langsung pakai surat ke atasan yang punya penyedia jasanya ya Om ya. Iya. Nah, mungkin langsung aja Re ke pembahasan selanjutnya. Oke, Pak Di, saya pengen tahu nih, dari sisi Bapak sebagai HSE, tantangan paling berat apa sih buat memastikan semua kebijakan K3 ini benar-benar dijalani? Apakah dari manajemennya, dari pekerjaannya, atau justru dari lingkungan proyeknya? Iya, soal tantangan itu tergantung ya sudut pandang kita apa. Kalau kita berat hati mengerjakan sesuatu ya semua tantangan. Iya. Semua bahkan jadi rintangan. Tapi kalau kita sadar diri, kita terpanggil, kita sebagai duta keselamatan, makanya ini kita biasanya menyebut safety commander Iya. atau komite keselamatan. Seberat apapun, ya sudah memang tugas kita. Gitu. Jadi apa tadi soal-soal berat atau enggaknya kerjaan ini kan gitu. Kita berpikir nyawa orang mungkin tergantung kesigapan kita juga. Iya. Jadi kita seperti apa ya? Guidance angel lah di situ lah. Kan kalian nih perempuan cantik-cantik jadi guidance angel nanti di sana di lapangan di konstruksi. Kadang orang bukannya lalai tapi lupa. Ingatkan. Dia naruh helm, naruh protektor, dia nggak pakai lagi tuh bukan niat juga. Mungkin lupa, ingatkan. Jadi artinya kita ingat itu sepele, tapi ternyata menyelamatkan nyawa. Kan begitu. Iya. Berarti emang tantangannya itu sebenarnya dari niat kita juga, karena sudah tugas seorang HSI juga harus selalu mengingetin gitu ya Om. Iya. Nah, oke, jadi lanjut aja nih Om. Aku sebenarnya mau nanya sedikit sih, mungkin terkait dengan kasus ya. Ada nih kasus di tahun 2021 terkait dengan ada 2 karyawan di subkontraktor di proyek PT Wina. Pernah dengar nggak Om di Dumai? Iya. Yang meninggal akibat kecelakaan kerja. Nah, mereka ini jatuh dari ketinggian sekitar 30 meter saat lagi ngerjain pembersihan di area pabrik. Iya. Dan katanya mereka tuh udah pakai body harness tapi pengamannya enggak tersangkut dengan benar. Iya. Iya, saya juga sempat baca beritanya. Kalau kasus itu sampai di polisi karena ada dugaan pelanggaran aturan kerja, terutama soal kerja di ketinggian. Kalau ngelihat dari sisi Bapak sebagai tenaga ahli HSE, kira-kira apa yang paling sering jadi penyebab terutama insiden kayak gini tuh bisa terjadi? Apa karena klien individu, pengawasan yang lemah, atau justru sistem kerjanya belum aman sih? Iya. Jadi tagline utamanya itu selalu sering lah ya. Iya. Banyak faktor. Tapi kelalaian itu jadi faktor utama. Bahkan kita bisa katakan segala kecelakaan berawal dari pelanggaran. Segala pelanggaran berawal dari kelalaian. Jadi lalai itu menentukan nasib. Jadi kalau sampai terjadi kecelakaan kerja, apalagi tadi case-nya di ketinggian gitu ya, lantai 30 ya. Nah, body harus sudah dipakai nih. Tapi kaitannya tidak terpasang dengan benar itu kan kelalaian. Iya. Itu kelalaian harusnya ada inspeksi berkali-kali dicek lagi. Jadi sebagai HSE nanti teman-teman di lapangan harus pegang itu list. Checklist gitu Kita ya Om. punya checklist. Ada namanya di toolbox meeting, ada yang namanya di safety talk, safety morning, ada yang namanya safety induction. Iya. Nah, disitulah semua di listing. Oke. Kalau list-list itu ada kelalaian dari HSE-nya, ya udah HSE-nya siap-siap tanggung jawab. Oh iya. Atau nanti kan ditelusuri, oh pekerjanya yang
tanda kutip nakal gitu ya. Jadi udah dicantol, dia ngerasa, oh saya Spiderman bisa terbang, bisa gelantungan. Tetap aja nanti ASE-nya, tenaga ahlinya yang akan dipertanyakan, diminta tanggung jawab. Secara hierarki ASE itu ada manajer ASE. Kan saya di posisi itu. Di bawahnya ada safety officer. Ada safety officer, ada lagi flagman. Kalau di project-project jalan raya, Iya. flagman itu dia megangin bendera. Ada lagi stickman, jadi bawa lampu. Macam-macam lah. Jadi tugas kita tuh nggak bisa sendiri HSE, tergantung projectnya. Kalau projectnya besar, HSE sendirian nggak mau. Nah, kita selalu koordinasi dengan di kontraktor juga ada K3-nya, ada ahli K3, ada HSE juga. Oke, berarti dari pengawasan HSE juga terkait dengan emang perlunya kalau setiap sebelum pekerjaan itu kita memastikan dulu nih checklist pengaman itu udah terkait dengan benar atau belum, terus juga perlu adanya safety talk, terus juga toolbox meeting dan sebagainya. Nah, oke, mungkin lanjut aja Rek. Oke, pertanyaan ini masih terkait kasus yang sama ya, Pak. Kalau misalnya sampai ada kecelakaan kayak di kasus PT Wina itu, langkah pertama apa sih yang bisa dilakukan tim HSE? Apakah langsung investigasi internal dulu atau ada protokol khusus yang wajib dilakukan sesuai regulasi? Ya, ada urutan sesuai SOP ya. Tergantung ini kecelakaannya ringan, ada tingkat kecelakaan, ada ringan, sedang, berat. Ketika masih bisa ditangani di lapangan, onsite kita urus. Jadi teman-teman juga kan dari kuliahnya di Kesmas ya, kesehatan, minimal ilmu-ilmu P3K juga tahu. Nanti juga ada pelatihan. Ketika menjadi tenaga ahli harus menguasai penanganan pertama pada kecelakaan yang sifatnya lecet, yang sifatnya kena pisau, tergores, itu bisa ditangani di lapangan. Tapi kalau udah patah tulang, udah celaka berat lah, sampai kematian, maaf, ya itu udah harus melibatkan pihak berwajib, melibatkan rumah sakit. Kita harus punya rujukan, ya sama dengan klinik terdekat, dengan rumah sakit. Jadi ketika terjadi sesuatu, nggak langsung gegabah. Kalau bukan ada batasnya gitu. Jadi kalau patah tulang segala macam, kita nggak bisa lakukan pengobatan penanganan di proyek. Kita harus bawa ke rumah sakit terdekat. Jadi serahkan ke ahlinya. Oke, berarti kalau tergantung dari luka si pekerjanya, kalau misalkan emang ringan kita harus punya intinya skill untuk pertolongan pertama gitu ya Om. Ya. Oke. Nah, buat terakhir nih Om, terkait ada nggak sih dari Pak Adi sendiri nih boleh kasih pesan buat teman-teman di Raja Konstruksi atau mungkin kita yang lagi berada di peminatan K3 gitu ya, yang nantinya bakal turun lapangan juga, apa sih yang hal yang paling penting tadi juga sebenarnya udah disampaikan ya, yang harus kita pahami soal regulasi dan juga kebijakan K3 terutama di sektor konstruksi. Ya. Kalau boleh saran untuk para pekerja gitu ya, teman-teman yang bekerja di lapangan di project construction itu harus sadar diri tentang keselamatan. Jadi gini, ada kondisi bahwa di Indonesia ini tingkat kesadaran keselamatan gitu ya, sadar keselamatan itu sangat rendah. Baru belakangan ini ketika menterinya Menteri PUPR itu Pak Basuki tahun-tahun lalu, beliau mencanangkan untuk ada program zero accident. Diusahakan di proyek-proyek jangan sampai terjadi kecelakaan kerja konstruksi ya. Kenapa itu ada atensi khusus dari menteri? Ya rupanya bidang konstruksi itu menyumbang kecelakaan terbesar nomor 3. Yang pertama transportasi, industri, konstruksi nomor 3. Nah, gimana kita meredam itu? Tapi pengalaman negara-negara maju pun mereka butuh seperti yang di Eropa lah, Jerman, Belanda. Mereka butuh 25-30 tahun untuk membudayakan sadar keselamatan. Nah, kita
butuh berapa tahun kan gitu. Ya dengan tabiat saudara-saudara kita, teman-teman kita, termasuk diri kita yang ngeyel gitu ya, merasa bisa, merasa nekat, itu entah akan lama atau cepat itu kesadaran itu, membangun kesadaran itu gitu. Ya artinya tetap harus sadar diri. Ini pesan untuk teman-teman yang bekerja di konstruksi, di ketinggian, jangan lalai, harus happy. Kalau punya masalah pribadi, keluarga, jangan dibawa ke tempat kerja. Jangan ada pikiran, apalagi di pikiran yang berat gitu, beban. Kalau di tempat ketinggian, siul-siul, nyanyi-nyanyi. Karena jangan ngantuk gitu. Iya. Itu lawannya angin. Angin itu di berapa meter tertentu itu ada daya dorongnya beda. Ada kilogram per sentimeternya, itu badan kita sebagai media tertepa angin kan akan beda. Iya. Terus jangan merasa hebat dalam arti saya nggak lalai, saya selalu selamat, nyawa saya 9 kayak kucing deh. Jangan. Jadi hari apes itu nggak pernah ada di kalender kan. Kita udah baik-baik, kita udah benar-benar, bisa saja terjadi tetap kan gitu. Jadi sarannya harus banyak-banyak kesadaran. Ingat-ingat di rumah ada keluarga yang ditinggalkan. Kita bekerja cari nafkah untuk anak, untuk istri, untuk suami. Jadi kita duta bagi keluarga, cari nafkah. Jangan sampai kita pulang hanya nama, atau kita pulang celaka, akhirnya kita nggak bisa bekerja. Kan yang jadi korban keluarga juga. Iya. Begitu. Itu untuk pekerja. Nah, untuk teman-teman yang sedang belajar dan berminat jadi tenaga ahli, Liga, dari sekarang dipelajari SOP tentang HSE, belajar yang dalam, apa itu HSE, apa itu K3, Health and Safety Engineer. Environment, tapi kalau di project nanti ada HSE Engineer. Jadi, jadi engineer disebutnya. Engineer tuh banyak. Ada yang geotek, ada yang jalan, ada bidangnya masing-masing. Di HSE pun ada engineer-nya. Jadi tenaga ahli HSE itu bahasa Indonesia, bahasa Indonesianya. Tapi untuk satuan internasional disebutnya HSEE, Health and Safety Environment Engineer. Apa urusannya? Apa pekerjaannya? Hal-hal yang terkait K3. Jadi jangan bingung teman-teman antara apa tuh HSE Pak, apa tuh K3. Ini sama apa beda? Gitu. Jadi orangnya, profesinya yang berprofesi demikian disebutnya HSE Engineer. Tanggung jawabnya soal-soal K3. Bahkan ada K4. Bahkan ada di bidang tertentu yang bukan HSE, yang diutamakan S-nya duluan. Iya sih. SHE. Iya. Kalau di Inggris sih jadi perempuan. Padahal safety-nya yang diutamakan. Kalau HSE, healthy-nya. Jadi banyaklah K3 itu, HSE itu banyak sekali bidangnya, banyak sekali ilmunya. Gimana caranya orang berangkat kerja, kita pastikan keselamatannya, mereka bekerja dengan baik, dengan layak, keluarganya menanti, pulang dengan selamat, bisa bawa rezeki, bisa berkah buat keluarganya. Nah, buat teman-teman ya harus belajar, harus sabar mengingatkan orang. Iya. Ini ada satu filosofi ya, sebagai HSE, jangan bosan-bosan mengingatkan. Ini ada cerita ini. Gak apa-apa ya di luar ini semua ya. Iya, apa? Tapi substansinya mengena ke safety. Jadi misalkan kita sebagai orang tua, kita mengingatkan kepada anak kita. Anak kita itu ngeyel, dia main pisau. Kita sebagai orang tua sadar, wah pisau ini bahaya buat anak. Nanti jarinya bisa kepotong. Ya kan? Kenapa anak itu nggak sadar? Bagi orang dewasa, wah berani amat ini anak. Nyalinya gede banget nih main pisau. Bagi orang tua, tapi cara berpikir anak beda. Dia nggak tahu bahaya. Dia nggak tahu risikonya. Nah, kita, teman-teman sebagai orang tua atau punya adik lah, yang lagi main kayak gitu. Jadi orang tua jadi ibu lah. Ambil pisaunya, lagi main. Apa yang terjadi? Anak itu pasti akan marah.
Ngamuk dia. Mama, papa mengganggu saya main. Kan gitu. Padahal, karena mereka nggak tahu risikonya. Nah, sebagai orang tua, nanti kan merasa biarin deh. Anak ini marah ke saya. Apa-apa saya dimusuhi, yang penting demi keselamatan dia. Suatu saat dia sadar juga akan berterima kasih. Coba dulu saya didiemin sama orang tua saya. Mungkin tangan saya udah putus. Nanti ada kesadaran itu. Nah, HSE itu di situ posisinya. Mengingatkan itu. Jangan bosan-bosan lah. Banyak rintangan yang tadi disebut tantangan banyak. Apapun terjadi, kita duta keselamatan. Oke, baik. Kalau dari pesan yang udah aku rangkum ya dari Pak Adi tadi, kalau buat pekerja itu harus sadar diri tentang keselamatan. Karena di Indonesia sendiri itu kesadaran diri akan keselamatan itu masih rendah. Lalu pekerja juga jangan lalai dan harus happy gitu kalau berada di tempat kerja. Dan kalau misalnya ada masalah, jangan dibawa ke tempat kerja dan jangan merasa hebat dan merasa diri itu selalu selamat. Nah, kalau buat mahasiswa itu lebih sering belajar gitu dan mencari tahu apa itu SOP, HSE, dan hal-hal terkait ketiga lainnya. Dan juga tadi pesan dari Pak Adi itu paling nempel di saya itu adalah kita harus sabar dalam meningkatkan orang tentang pekerjaan. Ya, karena mungkin pertanyaan dari kita udah cukup nih yang tadi. Ya, Mungkin kita mau bilang makasih banget karena udah sharing-sharing ilmunya ke sama-sama. kita, dan kita jujur banyak banget dapat insight baru, terutama kayak kebijakan-kebijakan dan implementasinya di dunia konstruksi gitu. Iya. Dan buat teman-teman yang dengerin, semoga makin sadar seberapa penting kerja. Apalagi buat kalian nanti kerja di dunia konstruksi. Iya, betul banget, Rea. Jadi mungkin diingat ya teman-teman, pesan dari Pak Adi juga tadi sharing-sharing ilmunya. Mungkin dari kita sekian dulu sharing-sharingnya. Sampai ketemu di episode berikutnya pada podcast Edukasi K3. Jadi ingat ya teman-teman, keselamatan kerja itu bukan pilihan tapi kewajiban. Satu tambahan ya buat teman-teman ini terakhir. Oke. Butuh bencana untuk belajar. Iya. Butuh bencana untuk belajar. Ada tipe orang yang jatuh dulu baru belajar. Benar. Tapi alangkah baiknya kita nggak perlu bencana untuk belajar. Don't learn safety by accident. Jangan celaka dulu baru belajar. Iya. Belajar supaya nggak celaka. Jangan celaka dulu baru belajar. Itu aja visionnya. Oke, makasih banyak. Adi.